Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua selalu dalam kebahagiaan dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, mari kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Nah, Pak Suri, Mr. Imut akan ditemani oleh Dodon. Nah, Don, iya Mister. Hari ini kita akan belajar menemani kakak-kakak dan abang-abang di kelas 4 Abu Bakar As-Siddiq. Wah, berarti gede-gede dah Mister. Betul, besar-besar. Biasanya Dodon ikutnya sama siapa? Sama level 2. Nah, betul, sama level 2. Nah, minggu ini kita akan belajar bersama dengan kelas 4 Abu Bakar. Sebelum mulai, yuk kita semangat belajar dan beraktivitas, tentunya dengan baca doa. Dodon atau Mister yang baca? Dodon aja Mister. Oke, Dodon yang baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, hebat Don. Doa belajarnya Don. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, anak-anakku, hari ini atau minggu ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat Allah, ya. Iman kepada malaikat Allah berarti kita akan belajar salah satu dari rukun iman. Wah, bagus Don. Rukun iman ada berapa Don? Ada 6 Mister. Betul, salah satunya adalah iman kepada malaikat Allah. Nah, siapa yang tahu malaikat Allah itu siapa? Dodon tahu nggak? Tahu Mister. Nah, coba siapa malaikat Allah itu Don? Malaikat Allah itu ciptaan Allah. Betul, ciptaan Allah. Tapi siapa malaikat Allah itu? Nah, nanti di sini kita akan bahas siapa itu malaikat Allah, bagaimana ciri-ciri dari malaikat Allah, dan apa saja tugas dari malaikat-malaikat Allah. Nanti kita bahas di pertemuan ini. Ya, yuk kita lanjutkan. Nah, malaikat adalah sama seperti kita makhluk Allah. Tapi kalian perlu tahu bahwa makhluk Allah itu ada dua. Ada yang disebut dengan makhluk zohir. Makhluk zohir tahu Don? Makhluk yang bisa terlihat. Betul, Dodon contohnya. Atau Vina, atau Kanya, atau Kevi. Nah, itu semua adalah makhluk zohir. Gunung, burung, apalagi Don? Pohon, betul. Meong, emang ada meong? Kucing, nah kucing itu juga makhluk zohir. Nah, satu lagi adalah makhluk goib. Nah, malaikat ini termasuk makhluk goib. Apa itu makhluk goib? Makhluk goib adalah makhluk Allah yang tidak bisa dilihat atau tidak bisa dicerna oleh panca indera kita. Tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dirasa oleh hidung, dicium oleh hidung, tidak bisa dirasa oleh lidah, tidak bisa dipegang, disentuh oleh tangan kita. Nah, itu adalah makhluk goib. Contoh selain malaikat siapa lagi Don? Don tahu nggak? Siapa ya? Oh iya, neraka. Betul sekali, neraka. Tempat bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu pun termasuk makhluk goib. Alam kubur. Betul, alam kubur. Nanti kalau misalnya kita sudah meninggal, dimasukkan ke dalam alam kubur, maka kita berada di alam goib yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa dirasa oleh panca indera. Nah, malaikat termasuk makhluk goib. Ingat ya Don, makhluk apa? Makhluk goib Mister. Betul, terbuat dari cahaya atau nur. Dalam Al-Quran, jumlah malaikat itu banyak sekali. Tapi dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui itu hanya ada 10. Ya betul, semua malaikat yang wajib kita percayai, yang wajib kita yakini dalam Al-Quran dijelaskan itu berjumlah 10. Siapa saja? Yuk. Sebelum kita berlanjut ke jumlah malaikat yang 10 itu, kita kenali dulu bagaimana sih ciri-ciri dari makhluk Allah yang bernama malaikat ini. Don, ya Mister, coba baca yang pertama. Ciri dari malaikat itu apa? 1. Selalu taat perintah Allah. Betul sekali, selalu taat dan patuh perintah Allah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu pada para malaikat, dia akan selalu mematuhi. Dia akan selalu taat tanpa adanya tar dulu, enggak. Misalnya malaikat Jibril, kamu sampaikan wahyu ini kepada Nabi Adam. Malaikat Jibril langsung tugas, siap Allah. Bush. Wah, jawab Mister, pasti. Malaikat Mikail, coba hari ini rumahnya Dodon dikasih hujan. Nggak, hujan? Ya, langsung akan turun hujan. Kenapa? Karena malaikat adalah makhluk yang taat dan perintah kepada Allah. Kalau kita manusia,
Nah, kadang taat, kadang juga lupa atau lalai. Betul tidak, Don? Betul, Mister. Misalnya, saatnya sholat, kita masih malas-malasan. Nah, itu manusia. Lagi asik main, azan, tetap main. Nah, itu manusia. Tapi kalau malaikat selalu ketika mendengar perintah Allah, dia langsung menjalankannya. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Nah, betul, Don. Yang kedua, ciri dari malaikat adalah tidak memiliki hawa nafsu atau keinginan. Apa itu maksudnya? Misalnya gini, kalau Dodon mungkin suka makan bakso. Enggak, aku nggak suka makan bakso. Lah, benar Dodon nggak suka? Enggak, Mister. Kenapa nggak suka? Nggak bisa makannya. Oh iya ya, kamu nggak bisa. Mister atau Pak Suri suka makan bakso. Itu punya keinginan. Ketika Damar ngantuk, nah maka keinginan Damar adalah tidur. Ketika Niken pengen tahu, maka keinginan Niken ketika pengen tahu dia harus belajar. Itu manusia. Nah, Abi lagi jalan-jalan ke mall. Tiba-tiba melihat ada mobil-mobilan Tamiya, bagus. Maka Abi punya nafsu, punya keinginan untuk membeli. Tapi malaikat, nah, tidak punya keinginan apapun, kecuali hanya taat dan patuh pada Allah. Ketika malaikat dihadapkan kepada makanan yang paling enak pun, dia tidak akan makan. Kenapa? Karena dia tidak punya keinginan. Pun ketika malaikat pengen tidur ngantuk, tidak ada. Malaikat ya sudah, ketika suruh zikir terus tanpa berhenti. Sebelum diberhentiin sama Allah, dia akan zikir terus. Nggak ada tuh capek, nggak ada. Itu malaikat. Kenapa? Karena dia tidak memiliki hawa nafsu. Kalau kita manusia atau hewan, betul. Tumbuhan, betul. Itu punya hawa nafsu, punya keinginan. Hewan butuh makan, tumbuhan juga butuh makan, sama seperti kita. Itu ciri yang kedua. Bagus. Yang ketiga, malaikat itu makhluk yang tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ya, jadi malaikat itu nggak ada tuh. Oh, malaikat itu laki-laki. Oh, malaikat itu perempuan. Tidak ada. Ada di film-film. Di film-film itu hanya khayalan manusia. Ya, atau seperti burung ya yang punya sayap misalnya. Nah, itu hanya khayalan manusia. Tapi sejatinya malaikat itu adalah makhluk yang tidak berjenis laki-laki atau perempuan. Tapi Don, ya Mister, malaikat bisa berubah wujud menjadi laki-laki atau perempuan ataupun yang lainnya. Wah, Dodon baru tahu? Betul. Ingat, ketika Nabi Muhammad dulu diberikan wahyu, salah satunya ya, malaikat Jibril pernah merubah diri menjadi seorang laki-laki yang sangat tampan. Ketika Nabi Muhammad sedang belajar sama sahabat-sahabatnya, kemudian datang laki-laki yang sangat tampan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ma huwal iman? Ditanya tuh sama malaikat Jibril. Kamu tahu nggak iman itu apa? Nggak tahu, kata Nabi Muhammad. Dijelaskan. Al-imanu antu'mina billah wa malaikati, dan seterusnya. Itu ada dalam Al-Quran. Nah, ketika Jibril memberikan wahyu tentang iman, itu malaikat Jibril berubah wujud dalam bentuk manusia. Ada kalanya malaikat Jibril pernah berubah bentuk dalam bentuk lonceng, bel. Wah, baru tahu. Betul, bisa. Atau malaikat Israel ketika ingin mencabut nyawanya Nabi Muhammad juga berubah dalam bentuk manusia. Dalam bentuk laki-laki. Jadi secara pastinya malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Tapi malaikat bisa berubah wujud dalam bentuk laki-laki ataupun perempuan ataupun dalam bentuk hal yang lain. Itulah 3 ciri utama dari makhluk yang bernama malaikat. Ngerti Don? Ngerti Sir? Teman-teman juga harus ngerti ya. Oke. Nah, berlanjut kepada tugas-tugas malaikat. Nah, tugas-tugas malaikat itu banyak. Ya, artinya apa yang diperintahkan oleh Allah pasti akan dilaksanakan oleh malaikat. Ada tugas secara pribadi, secara khusus, ada juga tugas-tugas malaikat yang secara umum. Nah, dalam buku paket agama yang nanti kita pelajari itu ada
ada 5, tapi di sini Pak Suri cantumkan 4. Yang pertama, menyampaikan wahyu kepada rasul-rasulnya. Nah, ini tugas umum malaikat ya. Siapapun nanti bisa saja Rasulullah memerintahkan kepada para malaikat menyampaikan, tapi secara khusus nanti malaikat Jibril. Yang kedua, perantara untuk mempererat hubungan para nabi dengan umatnya ya. Ini terjadi ketika masa nabi dan rasul ya, ketika nabi dan rasul, ketika ada sesuatu, malaikat yang akan memberikan informasi ya kepada nabi dan rasul. Wah, Mister, ada iklan. Betul, ada yang jualan. Nah, yang ketiga, tugas malaikat secara umum yaitu memohonkan ampun bagi kaum muslimin yang ada di bumi ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi bisa saja ketika kita berbuat baik ya, ketika kita mohon ampun, malaikat juga mohonkan ampun bagi kita. Nih si Dodo nih mohon ampun ya Allah, tolong ampuni. Bisa saja kalau memang kita berakhlak yang baik, benar-benar bertobat dan sebagainya. Yang keempat, tugas malaikat secara umum yaitu mencatat perbuatan baik dan buruk manusia. Nanti khususnya ini pada malaikat raqib dan atid. Tapi secara umum juga ada perbuatan bahwa setiap perbuatan kita itu akan selalu dilihat, itu akan selalu dicatat oleh malaikat-malaikat Allah. Ya. Nah, sesuai dengan yang tadi disampaikan bahwa sebenarnya jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak. Sama halnya dengan kita. Ya, sama halnya dengan kita manusia, hewan, tumbuhan yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Tapi kita sebagai umat Islam dalam Al-Quran dijelaskan ada kurang lebihnya 10 nama malaikat yang dijelaskan serta dengan tugas-tugasnya. Dan ini yang perlu kita tahu dan ini yang perlu kita yakini. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Betul. Apa tugasnya, Don? Menyampaikan wahyu. Betul. Jadi ketika Allah memerintahkan pada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasulnya, itu malaikat Jibril akan langsung menyampaikan. Seperti yang tadi Pak Suri sampaikan. Ketika malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad di Gua Hiro. Nah, itu kan dalam bentuk apa itu? Makhluk yang sangat besar yang hampir menutupi dinding daripada Gua Hiro sehingga Nabi Muhammad ketakutan. Nah, itu tugas dari malaikat Jibril. Ya Muhammad, Iqra. Nah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, siapa, Don? Mikail. Betul, malaikat Mikail. Tugasnya mengatur pemberian rezeki. Ya, rezeki ini dalam hal apapun ya, bukan hanya harta. Hujan itu rezeki. Hari ini Pak Suri lagi buat video dalam keadaan mendung, gerimis-gerimis. Nah, itu adalah tugas malaikat Mikail, memberikan rezeki hujan. Atau panas nanti siang, mudah-mudahan. Itu pun tugas dari malaikat Mikail. Ayah kamu yang sedang bekerja keras, ya, kemudian mendapatkan rezeki, itu juga merupakan tugas dari malaikat Mikail. Yang ketiga, Don, malaikat Israfil. Betul, malaikat Israfil, yaitu meniup trompet sangkakala. Ini dilakukan nanti ketika mau kiamat kubro. Wah, itu Mister? Kiamat kubro itu adalah hari kehancuran alam semesta tanpa terkecuali. Kiamat itu ada 2, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro, kiamat kecil, itu adalah kematian seseorang. Hari ini misalnya di tetangga kita ada yang meninggal, itu berarti sudah mengalami kiamat sugro. Nanti seluruh isi alam semesta tanpa terkecuali, termasuk para malaikat, akan mengalami yang namanya kiamat kubro. Nah, itu ditandai dengan bunyi trompet. Wah, kenceng dong, Mister. Pastinya. Ya, ada 2 tiupan. Setelah tiupan trompet itu berbunyi, hancur alam semesta. Sudah hancur semuanya, ya. Tinggal malaikat Israel dan Israfil. Kemudian malaikat Israfil mencium trompet lagi. Hidup lagi, dihidupkan di alam pada mahsyar nanti sana. Nah, itu tugas dari malaikat Israfil. Betul. Yang keempat, malaikat siapa, Don? Takut, Mister. Lah, kok takut? Kenapa? Enggak, Mister aja nyahutin. Oh. Yang keempat adalah malaikat Israel, malaikat penjahut nyawa. Nah, makanya aku takut. Nggak usah takut, nggak apa-apa. Selagi kita punya amal baik di dunia, selagi kita rajin beribadah di dunia, tidak perlu takut. Kematian itu pasti akan datang, dan itu akan dicabut oleh malaikat Israel. Siap, Don? Enggak. Kenapa? Aku lo rajin sholat. Nah, makanya rajin sholat. Ya, biar kita siap untuk menghadapi kematian. Itu yang keempat. Yang kelima, malaikat Munkar. Dan yang keenam, malaikat Nakir. Nah, Munkar dan Nakir ini 2 malaikat yang sama memiliki tugas bertanya di alam kubur.
Tanya apa, Mister? Ya bertanya tentang perbuatan kita selama di dunia. Ya, misalnya marabbuka. Nah, apa artinya, Mister? Sapa kuwi jenenge Tuhanmu? Mister bisa aja pakai bahasa Perancis. Itu bukan bahasa Perancis. Terus bahasa Belanda. Wah, marabbuka, siapa Tuhanmu? Itu pertanyaan dari malaikat munkar. Kalau kita bisa menjawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhan saya. Maka kita selamat. Wa ma nabiyuka, sopo nabimu? Muhammad, Mister. Bagus dong. Nabi kita adalah Nabi Muhammad dan seterusnya. Itu tugas dari malaikat munkar nakir, bertanya di alam kubur. Sudah ada 6 malaikat beserta tugasnya yang sudah kita ketahui. Berlanjut. Yang ke-7 yaitu malaikat raqib. Ini yang tadi sudah disampaikan. Malaikat raqib itu adalah pencatat amal kebaikan. Jadi setiap amal kebaikan yang kita lakukan di dunia, kecil maupun besar, diketahui ataupun tidak diketahui, itu selalu dicatat oleh malaikat raqib. Misalnya hari ini Iqbar ikut pembelajaran Pak Suri dengan hati yang gembira, senyum, hanya sebatas senyum, itu sudah dicatat oleh malaikat raqib. Mengikut pelajaran aja sudah dicatat, ditambah dengan senyum. Apalagi ditambah dengan konsentrasi, fokus, itu dicatat selalu oleh malaikat raqib. Atau misalnya Akilah meletakkan sandal mamanya yang tadinya di depan pintu, diletakkan di raknya karena mamanya lupa. Tanpa diketahui siapapun, Akilah juga akan dicatat amal kebaikan Akilah. Dan itu nanti catatan itu akan jadi bukti ketika kita nanti di padang mahsyar, ketika ditimbang mizan. Oleh karena itu, yuk kita berlomba-lomba. Lomba-lomba apa, Mister? Lomba-lomba berbuat kebaikan, Don. Untuk apa? Untuk menambah catatan kebaikan kita. Siap, Don? Siap, Mister. Aku setiap hari senyum. Iya, karena mulut kamu lebar. Mister, bisa aja. Iya. Yang ke-8, malaikat atid. Ini kebalikannya. Kalau malaikat raqib mencatat amal perbuatan baik, maka malaikat atid mencatat amal perbuatan buruk. Betul. Sama. Kecil, besar, dilihat tanpa kelihatan. Kalau perbuatan kita buruk, maka langsung dicatat oleh malaikat atid. Nauzubillah. Yang ke-9, malaikat malik, menjaga pintu neraka. Ini konon dalam sebuah kitab digambarkan malaikat malik ini malaikat yang sangat menyeramkan. Mungkin karena tempatnya ya. Emang kenapa, Mister, tempatnya? Emang kamu nggak tahu neraka? Enggak, Mister. Nggak mau aku. Iya, neraka itu adalah tempat penuh siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman, bagi orang-orang yang malas beribadah, bagi orang-orang yang malas berbuat baik. Nanti ketika kita sudah ditimbang banyak amal buruknya, kata malaikat atid, nih banyak amal buruknya nih, silakan masuk ke neraka. Sudah disambut oleh malaikat malik yang sangat seram. Nauzubillah min dzalik. Sebaliknya, kalau kita selama di dunia banyak berbuat baik, rajin beribadah, berbakti sama orang tua, sayang kepada sesama, maka malaikat Ridwan yang penuh dengan senyum, kayak aku, Mister. Ya, kayak Dodon, menyambut kita dengan gembira. Monggo Dodon, masuk ke surga mana nih? Tugas dari malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Mudah-mudahan kita masuk dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan syarat tentunya kita harus banyak beribadah, rajin ibadah, banyak berbuat baik, selalu berbuat baik, insya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Hari ini Pak Suri, Dodon, dan teman-teman kelas 4 Abu Bakar, dan juga teman-teman semuanya yang sudah melihat, kita sudah belajar tentang iman kepada malaikat, yaitu meyakini akan adanya malaikat, akan adanya makhluk Allah yang tidak bisa kita lihat tapi ada keberadaannya yang bernama malaikat. Cara kita sebagai umat muslim meyakini adanya malaikat yang tanpa terlihat oleh panca indera kita ini, itu dengan cara tentunya selalu berbuat baik, selalu rajin ibadah, selalu berbakti kepada kedua orang tua, selalu rajin belajar. Cara seperti itu merupakan cara
pembuktian kita bahwa kita meyakini, bahwa kita mempercayai, bahwa kita mengimani adanya malaikat makhluk Allah yang gaib. Kalau itu setiap hari kita lakukan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada para malaikat. Nah, silakan nanti kalian bisa pelajari ulang, boleh baca-baca referensi yang lain, buku-buku yang lain untuk menambah pengetahuan tentang iman. Boleh juga lihat-lihat video. Nah, di YouTube tuh ada video Dodo dan Syamil. Namanya kayak aku, Mister. Iya, bedanya cuma huruf N. Kalau kamu Dodon. Kalau yang di YouTube tuh ada Dodo dan juga Syamil, di situ dijelaskan tentang malaikat ya, atau video-video yang lain boleh kalian lihat sebagai bahan referensi untuk kita menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah. Kalau dari Mister Imut sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan keyakinan kita termasuk buat Mister Imut ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain waktu. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan berbahagia. Pak Suri ucapkan atau Mister Imut sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, terima kasih ya. Jangan lupa nama-nama malaikat dan tugasnya dihafalkan. Wah, enak aja kamu nyuruh. Betul, boleh dihafalkan nama-namanya dan tugas-tugasnya agar kita semakin yakin. Terima kasih. Salam Mister Imut dan Dodon. Oke, bye.